Halo, perkenalkan nama saya Benita Kaisa Fitrisna Putri dengan NIM 21055510002 dari Fakultas Teknik dengan jurusan Teknologi Informasi. Kali ini saya akan membahas tentang algoritma Dijkstra dan Star. Pembahasan materi dari algoritma Dijkstra yang pertama itu ada pengenalan algoritma Dijkstra, yang kedua langkah-langkah algoritma Dijkstra, yang ketiga ada flowchart algoritma Dijkstra, yang keempat ada contoh algoritma Dijkstra. Untuk materi algoritma Star, pembahasan materi yang pertama ada pengenalan algoritma Star, yang kedua notasi algoritma Star, yang ketiga ada contoh algoritma Star. Pengenalan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ditemukan oleh Edgar W. Dijkstra pada tahun 1956 dan dipublikasikan pada tahun 1959 pada sebuah jurnal numeris matematik yang berjudul A Note on Two Problems in Connection with Graph. Algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek atau shortest path problem untuk sebuah graf berarah. Algoritma Dijkstra dapat dilakukan dengan 6 langkah. Yang pertama, tentukan titik mana yang akan menjadi node awal, lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik lain dan ke titik selanjutnya tahap demi tahap. Yang kedua, beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya, lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga terhadap node lain. Ketiga, set semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai node keberangkatan. Yang keempat, dari node keberangkatan, pertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya atau yang telah terekam sebelumnya, hapus data lama, simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. Saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah dilalui sebagai node dilewati. Node yang dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Set node belum dilewati dengan jarak terkecil sebagai node keberangkatan selanjutnya dan ulangi langkah sebelumnya. Kemudian untuk flowchart algoritma Dijkstra, di bawah ini terdapat bentuk flowchart algoritma Dijkstra. Implementasi algoritma Dijkstra adalah contoh algoritma Dijkstra-nya. Di sini ada sebuah graf A, B, C, D, E, F dan disuruh mencari nilai dan lintasan terpendek dari simpul A ke simpul F. Ini ada sebuah graf dengan titik A, B, C, D, E, F dan disuruh cari nilai dan lintasan terpendek dari simpul A ke simpul F. Di sini sudah mendapat hasilnya 7A, C, D, F. Bagaimana caranya? Kita akan menghitungnya dari titik A. Ini titik awalnya 0. Kemudian dari titik A ke titik B itu adalah 4. Kemudian kita beri keterangan AB. Kemudian dari titik A ke C itu ada 3. Kita beri keterangan A, C. Untuk ke titik D, E, dan F itu tidak terhingga. Pada itu kita berikan nilai beri tanda tidak terhingga seperti ini. Nah, kita bandingkan antara dua titik ini, mana yang lebih kecil.
lebih kecil adalah 3. Maka dari itu lokasi simpul yang dipilih selanjutnya itu adalah C. Dan 3 ini kita turunkan. Dan kita beri tanda untuk selanjutnya tidak dilewati. Kita kasih nota. Kemudian ke B. Titik C ke B. Karena ini adalah graf tidak berarah, maka bisa ditentukan jaraknya dari berbagai arah, misalnya A, C, B, atau B, C, A. Itu bisa. Kita dari titik A, C, B. Itu adalah 4. Kita bandingkan dengan nilai B yang dilewati dari titik A. Itu sama-sama 4, maka itu kita turunkan saja yang di atasnya. Nah, disitu ke D. A, C, B. 3 tambah 2 itu adalah 5. Kita tulis 5. A, C, B. Kemudian ke titik E, kita hitung A, C, E. 3 dan 4 itu adalah 7. Dan kita kasih keterangan A, C, E. Untuk nilai F-nya tidak terhingga, itu kita kasih simbol ini. Nah, kemudian kita bandingkan antara 3 titik ini dan ini. Manakah yang lebih terkecil? Manakah yang lebih kecil? Yang terkecil itu adalah 4. Maka itu lokasi simpul yang dipilih selanjutnya itu adalah titik B. Kemudian kita turunkan nilai 0 ini dan 4, AB, dan 3-nya. AC. Kemudian kita beri tanda agar selanjutnya tidak dilewati. Nah, kemudian dari titik B ke titik D itu adalah 3. Dari awal titik itu adalah A, di melewati A, B, D. Itu adalah 4 dan 3, itu adalah 7. Nah, kita bandingkan. Dari titik D melewati titik C itu adalah 5. Dan kita bandingkan dengan dari titik D melewati titik B itu adalah berapa tadi? 7. Nah, yang nilai terkecil itu adalah 5. Maka itu kita tuliskan yang di atasnya itu kita turunkan A, C, D. Kemudian untuk yang E itu tidak tercapai, maka itu kita turunkan nilai yang di atas ini A, C, E. F-nya juga tidak tercapai, tidak terhingga, maka itu kita beri simbol ini. Nah, antara dua titik ini, manakah yang lebih kecil? Lebih kecil adalah titik 5 ini, titik D, maka itu lokasi simpul yang dipilih selanjutnya adalah titik D. Kemudian kita turunkan nilai-nilai yang ada di atasnya ini. 3, AC, 5, AC. Kita beri tanda. Selanjutnya ke titik E, dari titik D ke titik E. A, C, D, E. 3, 2, 1. Dengan 6. Kita bandingkan. Titik E melewati titik C itu adalah 7. Nah, kita bandingkan dengan titik E melewati titik D itu adalah 6. Kan yang sebaliknya itu adalah tulis 6. A, C, D, E. Kemudian ke titik F, A, C, B, F.
3 tambah 2, 5. Tambah 3 sama dengan 8. Terus 8. A, C, D, F. Kemudian kita bandingkan lagi. Karena masih tersisa 2 titik ini, kita bandingkan manakah yang lebih kecil. Untuk selanjutnya yang lokasi simpul yang dipilih. 6 itu adalah titik E, dan selanjutnya kita akan lokasi simpul yang dipilih adalah P, dan titik-titik yang di atasnya ini kita turunkan saja ke bawah. Semuanya sampai di 6 A, C, D, E. Kita bertanda. Ke titik F dan titik E. Hitung A, C, D, E, F. 3 tambah 2 sama dengan 5, tambah 1 sama dengan 6, tambah 1 sama dengan 7. Kita bandingkan di atasnya. Titik F itu melewati titik D adalah 8, dan titik F melewati titik E itu 7. Kita bandingkan mana yang lebih kecil. Yang kecil adalah 7. A, C, D, E, F. Nah, ini adalah lintasan terpendek dari simpul A ke simpul F. Kita sudah mendapatkannya. Kita lihat. Nah, seperti itu cara untuk mendapatkan nilai dan lintasan terpendek dari simpul A ke simpul F. Nah, ini adalah penjelasan tentang contoh dari algoritma Dijkstra.